Ini di akhir-akhir zaman tidak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan daripada hal-hal tersebut. Di saat begitu banyak fitnah, cobaan yang senantiasa mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah, namun bila mana kita terus melazimi hal-hal yang tadi, insya Allah dengan sendirinya fitnah tersebut itu akan menjauh dari kita. Fa innakumul yawm fi zamanin rufi'at fihil amanah. Karena sungguhnya kalian ini saat ini berada di zaman yang amanah tersebut sudah diangkat, sudah hilang. Waraqqat fihi diyanah. Agama sudah dirobek-robek. Wa kathrat fi ahlihi al-khiyanah. Banyak umat muslim yang mempunyai sifat khianat itu sudah banyak, dari yang kecil sampai yang besar, dari rakyat sampai ke atas. Wasar nas fi amrin marijin magsuratun humumuhum al-butuni wal furuj. Sehingga manusia ini berada di satu perkara yang sulit, perkara yang sudah bahaya, sehingga himmah mereka atau tujuan mereka hanya kepada perut dan kemaluan. Siyani indahumul hubut wal uruj la yubali ahaduhum idza nala mushtahahu min dunyahu kaifa kanat manzilatuhu min maulah. Mereka sudah enggak mempedulikan lagi bagaimana, apakah ibadah dia meningkat atau merosot, yang penting bagaimana caranya dia mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ini sudah banyak kita lihat bagaimana seseorang pokoknya gimana caranya dia punya duit aja, entah yang dagang, yang vlog-vlog dan segala macam, tujuannya pokoknya uang terus. Tapi jarang sekali mereka yang mempedulikan gimana anaknya udah taat sama Allah belum, keluarganya hari ini sudah membaca Al-Quran atau belum, sudah sholawat belum. Itu yang masih belum diperhatikan oleh banyak orang saat ini. Jadi mereka hanya lebih fokus kepada dunia dan dunia. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'niz zaman fi ahadits katsirah. Dan Nabi sudah mengabarkan keadaan kita saat ini di beberapa banyak hadis. Di antaranya qala alaihi salatu wasallam inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadharu fihi musliman. Sungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang hidup sezamannya Nabi. Wah, udah paling nikmat itu. Enggak kepikiran punya handphone karena belum ada, nggak kepikiran macam-macam. Mereka di zaman itu, kita bayangin coba di zaman Nabi, yang mereka pikirkan cuma apa? Gimana mereka bisa dekat dengan Rasulullah, cuma itu aja. Nggak ada yang mikirin dunia sampai segimana gitu. Maka beruntunglah mereka-mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman sama Nabi. Alhamdulillah juga kita tidak ditakdirkan hidup bersama Rasulullah. Takutnya kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, kita nggak beriman, malah menjadi musuhnya. Atau kita termasuk orang-orang yang tidak beradab atau berakhlak sama Nabi. Ya udah, emang udah pas modelan kayak kita ini ditaruhnya 1400 setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bayangin hidup zaman dengan Nabi, jauh banget, jomplang mungkin. Kita mungkin nggak bisa mengikuti akhlaknya atau adabnya
yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Kemudian zaman selanjutnya, berikutnya, tabi'in. Kalau sahabat definisinya orang yang pernah berkumpul bersama Nabi dan beriman dan wafat dalam keimanan. Itu definisi sahabat. Kemudian generasi selanjutnya, generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah orang yang menimba ilmu atau berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in. Baru kemudian tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Terus ya, kita ini udah tabi' yang keberapa ini generasi ke-15. Kita di abad ke-15 sekarang ini. Di tahun Hijriah kita di abad ke-15. Kalau di tahun Masehi abad ke-21. Kita berada di abad ke-21. Kemudian summalladziina yalunahum. Kemudian selanjutnya. Summa yakunu ba'dhum. Jadi artinya kita sudah sangat jauh masa kita dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ada satu masa, ada satu kaum, mereka hanya bisa bersaksi. Mereka hanya sebagai umat tapi tidak bisa dijadikan saksi. Artinya mereka fasik. Kan orang yang fasik itu nggak bisa dijadikan saksi di dalam pernikahan, jual beli dan segala macam. Aturan mainnya sebenarnya begitu. Makanya kalau kita hadir di khutbah nikah, di acara-acara akad nikah, biasanya itu ada khutbah nikah. Nah, di waktu khutbah nikah itu kita kan disuruh tobat dulu tuh. Wa qulu jami'an astaghfirullah. Nah, buat apa itu? Biar yang menjadi saksi nikah sah. Karena memang disyaratkan untuk menjadi saksi di nikah atau di hal-hal yang lain itu orang yang bukan fasik. Karena orang yang fasik dia biasa berbuat maksiat. Kalau Allah aja dilanggar sama dia, gimana cuma manusia? Makanya tidak sah saksi bila mana dari orang yang fasik. Orang biasa bermaksiat. Fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi istiqomah. Nah, itu definisi orang fasik. Alladzi irtakabal kaba'ir atau istamarra 'ala shaghair. Yang melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya kata ulama, kalau dosa kecil terus-menerus dikumpulin menjadi gede juga. Ya, akhirnya sama aja dia melakukan dosa besar itu fasik. Dan engkau akan dapati juga banyak di antara mereka orang-orang yang berkhianat. Enggak ada yang bisa dipercaya. Dari mulai tingkat bawah sampai ke atas orangnya ahli berkhianat. Udah jadi makanan sehari-hari. Ahli bohong, berdusta. Wayan duruna walayufun. Juga mereka kaum yang pandai bernadar tapi tidak bisa menunaikan daripada janjinya tersebut. Nadar itu janji yang dikaitkan kepada Allah. Contohnya gini, kalau saya sembuh dari penyakit, saya mau sedekah ke anak yatim. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya mau sholat tahajud 50 rakaat. Dikaitkannya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya nadar. Banyak orang yang nadar tapi dia tidak bisa menunaikan nadarnya. Allah udah kabulkan keinginannya dia, tapi dia tidak bisa menunaikan janjinya dia. Kalau saya dipilih lagi, saya bakal kasih harga sembako yang rata, jalanan semua mulus. Bentar lagi nih kita denger nih,
ngobrol janji yang Masya Allah, iyain aja ya, tapi tinggal kita betul-betul harus cari mana yang sekiranya dia bisa menunaikan janjinya. Ala wa huwa zamanukum hadza, ketahuilah yaitu adalah zaman kalian saat ini. Wa fil athar ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu, datang kepada manusia nanti bakal ada satu zaman tidaklah tersisa daripada Islam melainkan hanya namanya. Wala minal iman illa rasmuhu, tidak ada daripada iman kecuali hanya bentuknya saja. Dan tidak ada daripada Al-Quran melainkan hanya belajarnya aja. Hammuhum butunhum, tujuan mereka hanya perut saja. Wa qiblatuhum nisa'uhum, tujuannya mereka, kiblatnya mereka perempuan. Wa madhabuhum dirhamhum, madhabnya mereka hanya dirham, uang. Mudah-mudahan kita nggak mendapati zaman-zaman yang seperti ini, Ini bahaya. Mungkin percikan-percikannya ini sudah mulai ada saat ini. Kita lihat majelis banyak, di mana-mana ada majelis. Tadi begitu masuk Pasir Raya, alhamdulillah di masjid musola masjid itu ada pengajian. Di sini ada pengajian. Tapi ternyata keluar lagi di tempat banyak tokoh, banyakkan yang di jalanan daripada yang di musolahnya yang hadirnya. Cuma di sekeliling doang Islam, tapi banyak yang sudah tidak perhatian lagi akan apa itu ajaran Islam, apa itu nasihat-nasihat Nabi. Sudah jarang. Quran pun hanya ada di tempat-tempat lembaga-lembaganya aja, atau yang hanya ada di hafalannya aja, prakteknya sudah nggak ada lagi. Iya betul, ada musabakoh tilawatul Quran nasional yang kabupaten, tapi kita lihat lagi masih banyak yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Kalau kayak gitu kan berarti Quran hanya dipakai untuk sebagai menarik orang aja, tapi dia tidak bisa mengamalkan secara sempurna isi daripada Al-Quran. Ini kan udah ada, bahkan dengan sengaja dari umat muslim sendiri yang ingin melegalkan beberapa macam kemaksiatan, dari yang ini usaha umat muslim untuk menafikan atau meniadakan LGBT udah banyak usahanya, tapi ternyata musuh Islam juga nggak berhenti. Mereka juga berusaha untuk gimana caranya biar LGBT ini disahkan. Kemarin alhamdulillah ya, pernikahan beda agama sudah ditolak sama MA, sudah dikabulkan. Bagus kan? Cuma kita nggak bisa berhenti di sini. Itu ntar bakal ada musuh Islam itu menghancurkan, dia semangat, serius dipelajarin, nggak berhenti. Umat muslimnya kalau mereka loyo semua, nggak ada yang perhatian dalam hal-hal kayak gini, ya sudah lewat. Terus belum lama kita dikabarkan juga ada seorang artis, dia diwawancarai, dia menemukan sendiri di sekolah internasional, di situ WC-nya ada 3. Biasanya kan cewek cowok, ini di sekolahan di situ kamar mandinya toiletnya di 3. Laki cowok sama tengah-tengah dah, nggak tahu tuh apa itu lambangnya gimana, nggak ngerti dah. Ini sekelas artis yang agamanya bukan muslim, Nasrani, dia ngelihat kayak gitu aja dia heran, kok bisa di negara kita di sekolah sudah ada kayak begitu. Dia tanya sama pihak sekolahnya, pendidikannya tadi, ya kita menjaga privasi mereka. Bayangin itu di SD, masa iya dia sudah dikasih pilihan untuk hal seperti itu? Ini kan berarti mereka ini sudah
masuknya udah kemana-mana, linknya ini udah ke pendidikan. Ini kan percikannya nih, alhamdulillah banyak yang nolak, masih banyak bimbingan dari ulama-ulama kita yang masih mau bersuara. Coba kalau seandainya semuanya kita diem, semua kita lalai, kita sibuk sama dunia kita, makan kita, jalan-jalannya kita, udah ini disahkan, ini disahkan, ini disahkan, mau bagaimana? Udah tinggal nunggu aja azabnya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Walam tazal al-azminah qadiman wa hadithan fiha al-khair wa syarr. Betul, zaman ini dari mulai zamannya Nabi sampai saat ini ada yang baik, ada yang buruk kan. Di zaman Nabi pun ada orang kafir Quraisy, ada orang yang ingin membunuh Nabi, ada yang melecehkan Islam, ada kaum-kaum munafik, ada. Tapi ada juga mereka yang betul-betul serius berjuang mati-matian jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai saat ini ada yang baik dan buruk itu akan terus ada. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tinggal kita mau di posisi yang mana. Kita dikasih pilihan sama Allah. Kita punya akal, kita punya kemampuan, ya. Kita mau pilih al khair atau asyar. Kita mau yang baik atau yang buruk. Enggak ada tengah-tengah, ya. Enggak ada tengah-tengah. Yaminan wa shimalan. Ashabul yamin, ashabus shimal. Al jannah, an-nar. Al khair, asyar. Enggak ada tengah-tengah. Enggak bisa. Jadi orang mau bersuara, mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya nggak ada yang di tengah-tengahnya. Imma dia mau amar ma'ruf atau dia mau nahi mungkar. Wa tashtamil 'alal akhyar wal ashrar wa ahli salah wal fasad. Kalau ada keburukannya kebaikan, pasti di situ nanti ada pelaku-pelakunya, manusia-manusianya, ya. Ahlul khair, ahlul syar. Nah ini kita nih, majelis ini kebaikan. Ini antum yang hadir semua, berarti antum ahlul akhyarnya, orang-orang baiknya. Nah, zina, kemaksiatannya. Orang yang melakukan zina, yang menyediakan tempat segala macam, yang memberikan izin, itu asyrornya. Orang-orang pelaku keburukannya. Kita ini semua ahlus salahnya, pelaku kebaikannya. Al-fasad, ya keburukannya tadi. Walakinnal ghalib ala zamanina hadza wa ala al-azminah al-qaribah minhu al-fasad was-su' wasyurur wal ashrar. Tapi ini sudah kebanyakannya, kita bisa menilai sendiri. Nggak usah lingkup Indonesia, kita lingkup perumahan ini aja nih, atau tingkat kabupatennya. Kita lihat kira-kira, ya, yang sholat 5 waktu lebih banyak atau lebih sedikit, yang menutup aurat lebih banyak atau lebih sedikit, yang sudah kenal Allah, kenal Nabi Muhammad lebih banyak atau lebih sedikit. Kita lihat aja, kita nilai sendiri. Apalagi kalau kita mau lihat lebih besar lagi, skala besar lagi, yang ibu kotanya, yang secara keseluruhan negara kita ini, belum sedunia lagi. Nah ini kan sudah mulai ngeri, sudah banyak dari pelaku keburukan, mereka terus menerus berjuang untuk melegalkan kemaksiatan yang mereka ingin adakan di Indonesia ini. Nggak berhenti itu. Sekarang kita lihat lagi di media sosial. Kalau kita mau lihat sekarang udah gampang melihat
bagaimana perkembangan dunia saat ini, ya. Kita tinggal lihat yang di Indonesia gimana kaum muda-mudanya. Mereka lebih banyak agama Islam jelas ya, 87% ya, kurang lebih 87% umat Indonesia beragama Muslim. Kalau 270 juta berarti kurang lebih Muslimnya berapa kita? 230 ya, atau 220 juta. Tapi yang sholat berapa persen dari 220 juta tadi? Enggak semuanya masjid itu. Kalau kita tahunya kapan? Lagi lebaran. Lebaran masjid kurang gede sampai ke lapangan. Itu yang sholat ikut paket setahun sekali, bisa banyak. Tapi begitu udah hari biasa mengerucut lagi tuh, masjid jadi gede lagi, luas sebenarnya. Itu kan kita udah bisa menilai sendiri. Artinya apa? Orang yang nggak sholat lebih banyak. Kadang-kadang kita tahu orang ada di lingkungan kita, kita mau bilangin nggak enak, kadang ada rasa nggak enak. Kita sampai dibikin begitu, dibikin untuk memaklumi kemaksiatan. Nah, ini kan arahnya setan untuk menggiring hal tersebut. Wal khair wassalah fihi nadir. Kebaikan kurang, jarang. Orang-orang baik, orang-orang soleh sedikit, dan nanti lama kelamaan dia bakal kalah dan akan dibikin bungkam akan kejadian-kejadian yang ada yang kita lihat di dunia ini. Ada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin, itu yang sudah dijanjikan. Itu udah sunnatullahnya begitu nanti. Arah petanya semakin ke depan semakin begitu. Sampai datanglah nanti Imam Mahdi. Begitu udah rata ini kemaksiatan, nanti Dajjal datang, baru kemudian Imam Mahdi turun ke muka bumi. Nabi Isa Allah turunkan lagi karena belum wafat ya. Nabi Isa itu belum mati. Pengakuan Islam, cuma orang Nasrani mengakuinya udah mati. Dia sudah menebus diri dia buat kaum Nasrani. Makanya orang Nasrani itu mereka yakin udah pasti kembali bersama Allah Ta'ala. Jadi itu pemikiran yang salah dari orang-orang Nasrani, mengatakan Nabi Isa disangka sudah wafat menebus dirinya untuk umatnya, padahal tidak begitu. Nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan Dajjal yang hakikatnya. Dajjal ini maknanya ada luas ya. Yang hakikatnya betul yang Nabi gambarkan, yang bermata satu, yang di jidatnya ada kafaro, yang nanti dia akan merusak muka bumi ini. Disitulah nanti dia akan dikalahkan oleh Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi. Baru masa setelah itu damai semua. Sampai-sampai saking adilnya ini bingung orang mau buang zakat kemana. Sampai ditaruh di pinggir jalan, orang mau buat ambil zakat. Baru setelah itulah proses hari kiamat. Wafil hadis disebutkan di hadis, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Qila wa man humul ghuraba, siapa itu ghuraba ya Rasulullah? Qala unasun salihun fi unasin su'in kathirin, orang-orang yang baik tapi berada di kelompok manusia-manusia yang buruk yang sangat banyak. Artinya kalau kita baik, itu orang-orang di sekeliling banyak yang terheran-heran atau tidak menyukai kebaikan yang kita lakukan.
mayyasihim aktsar mimman yuti'uhum, yang bermaksiat di tempat tersebut lebih banyak daripada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi itu yang gambaran yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa mengingkari daripada hal-hal yang ini. Cuma kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang khair dan al-akhyar. Kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang menjadi sebab mendapatkan hidayah, melakukan kebaikan, melakukan amal baik. Qala ulama rahimahumullah, amma ghurbatuhul ula faqad inta'ashat ala yadil Mustafa wa ashabihi nujaba alladzina nasharul Islam fi masyarikil ardi wa magharibiha. Adapun ghurbah yang pertama adalah mereka yang hidup bersama Nabi di zaman itu. Itu kan orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad, gerakannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mereka heran juga. Itu ghurbah yang pertama. Dan mereka-mereka yang menyebarkan Islam ke penjuru dunia, di barat dunia ataupun di timur dunia. Qala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Yaitu adalah Nabi Muhammad yang Allah utus sebagai rasul dengan membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa agama yang benar ke seluruh penjuru dunia, walaupun orang-orang musyrik pada saat itu nggak setuju. Di saat Nabi Muhammad datang membawa risalah, bagaimana tingkahnya orang-orang kufar Quraisy? Mereka berusaha memboikot Nabi Muhammad, diboikot 3 tahun pernah sama keluarganya, kemudian mau dibunuh muslimun yang pertama, hingga mereka disuruh Nabi untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Bayangkan di zaman itu hijrah ke Habasyah, Ethiopia, ada apaan kira-kira? Hanya untuk apa? Mengamankan akidahnya mereka. Enggak cukup sampai situ, Nabi pun mau diintimidasi, hingga akhirnya Nabi pun diizinkan untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Terus Islam berkembang hingga akhirnya di Mekah dan Madinah menjadi agama resmi dan mereka semua memeluk agama Islam. Wal bala kullul bala inda ghurbatihil ukhra allati la tatanaha. Dan puncak musibah di atas musibah itu adalah yang tidak ada habisnya, wala yazal fintikasin marratan ba'da ukhra ila inqidha'id dunya. Yaitu orang-orang yang masih menyebarkan musibah, masih menyebarkan kemaksiatan. Mereka tidak sadar-sadar, mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka lah orang yang berada di dalam musibah yang tidak terus menerus, tidak ada habisnya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Itu hanya minta maaf dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Yang terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan akhrajahul Bukhari min hadis Mirdas bin Malik, yadhhabu as-salihun al-awwal ba'da al-awwal hatta la yabqa illa huthalatun minan nas ka huthalati tamr wasy-sya'ir la yaba'ullahu bihim. Wadzalika anna Allah Ta'ala qabla qiyamis sa'ah yashabu ra'ayahul mu'minin fayursilu rihan layyinatan alyana minal harir. Jadi nanti kata Nabi, orang-orang soleh itu akan hilang sedikit demi sedikit, satu persatu, sampai tidaklah tersisa kecuali hanya sisa daripada
orang rendahannya daripada manusia, orang yang nggak kenal Allah sama sekali. Ya. Jadi di bumi isinya cuma orang-orang yang tidak kenal Allah, yang mementingkan dunia, perut, raku sama dunia. Semua ditebang-tebangin, semua diambil, dikeruk-keruk, semua isi dunia biar jadi duit semua. Nah, ini orang-orang yang tidak Allah kehendaki mereka ini. Sampai nanti, sampai kapan itu? Sampai sebelum hari kiamat Allah ambil sedikit demi sedikit orang yang mukmin duluan tuh. Ya. Dengan cara apa? Allah kirimkan angin yang sangat lembut, lebih lembut daripada sutra. Fala tada ahadan fi qalbi mithqal dzarrah min iman illa qabadat ruhahu. Sampai-sampai jadi angin tersebut yang begitu lembut, yang lembutnya melebihi daripada sutra, tidak Allah sisakan di hati yang masih ada keimanan sama Allah sedikit, kecuali nanti dicabut ruhnya sama Allah. Wala takunu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali nanti yang akan merasakan hari kiamat itu orang yang paling buruk-buruknya buruk. Wala taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Wala taqumu sa'ah ala ahadin yaqul la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di dunia yang mengatakan Allah Allah. Jadi betul-betul udah Allah saring. Caranya gimana? Allah matikan dulu yang mukmin, Allah cabut rohnya hingga Allah sisakan orang-orang yang buruk, sehingga mereka tidak ada lagi yang mengenal Allah, dan bahkan tidak ada lagi yang mau berkata atau berzikir dengan Allah. Ahlu la ilaha illallah katsirun walakinnal mukhlasin fiha qalilun. Banyak ahlu la ilaha illallah, yang mengesahkan Allah banyak, tapi jarang sekali mereka, sedikit sekali yang mukhlis, yang beribadahnya tadi dengan tulus, dengan cinta, dengan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika melakukan daripada hal duniawi, orang kalau lagi mau makan semangat, mau kerja semangat, mau jalan-jalan dia semangat, bahagia dengan senang. Tapi jarang sekali kita bisa untuk melakukan ibadah dengan seperti semangat atau seperti bahagianya kita seperti melakukan hal-hal yang tadi. Nah, susah ya. Karena memang ibadah itu butuh keikhlasan, butuh ketulusan saat kita melakukannya ya. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar kita selalu diberikan penjagaan dari Allah daripada fitnah, daripada musibah-musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa sekeliling kita, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga istiqamah kita untuk terus taat kepada Allah, sehingga tidaklah wafat kita kecuali dengan membawa iman, membawa Islam, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. وأخل أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بك
كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه lupa ke rumah anakku.